Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli Baadila, siswa magang Radar Banjarmasin dari SMKN 11I. Edisi 14 Oktober 2025. Dua kader berebut ketua Golkar Batola. Marabahan. Suhu politik di internal partai Golkar Barito Kuala, Batola, mulai memanas. Menjelang musyawarah daerah, Musda, yang dijadwalkan pertengahan Oktober 2025. Dua GUR kuat disebut siap bertarung memperebutkan kursi. Ketua DPD Golkar Batola adalah Syarif Faisal dan Herman Susilo. Syarif Faisal, politisi muda 4 periode anggota DPRD Batola, menyatakan siap maju dan mengklaim telah mengantongi dukungan mayoritas pengurus kecamatan dan organisasi sayap partai. Dari 17 kecamatan, ada 12 yang sudah menyatakan dukungan, ditambah AMPI, Kosgoro, MKGR, dan Dewan Pertimbangan. Total 15 suara. Ini menjadi motivasi bagi saya untuk maju, ujar Faisal, Sabtu 11 Oktober. Untuk memperkuat langkah politiknya, Faisal melakukan ziarah ke makam tokoh senior Golkar Kalsel, H. Sulaiman Hamengkubuwono, dan menemui ulama karismatika H. Askalani untuk meminta restu. Beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Ibnu Arsyad El Gibran di berita edisi 14 Oktober 2025. DPRD uji 5 raperda krusial. Melaporkan dari Kota Baru, sidang paripurna DPRD Kabupaten Kota Baru, Senin 13 Oktober, menjadi ajang adu visi antara legislatif dan eksekutif. 5 rancangan peraturan daerah atau raperda strategis dibahas, terdiri dari 2 usulan pemerintah daerah dan 3 inisiatif Dewan. Asisten 3 Setda Kota Baru, Selamat Riyadi, memaparkan 2 raperda prioritas dari eksekutif. Pertama, perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah yang disesuaikan dengan hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Tujuannya untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan aturan nasional. Kedua, perubahan bentuk hukum PDAM menjadi perusahaan umum daerah atau Perumda, guna meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan kualitas layanan air minum. Sementara dari legislatif, Ketua Bapemperda DPRD Kota Baru, M. Lutfi Ali, menegaskan 3 raperda inisiatif Dewan fokus pada kepentingan rakyat. Di antaranya perlindungan dan pengelolaan sungai untuk menjaga ekosistem Sungai Bahim, Betung, dan Dasaratak. Kemudian, pemberdayaan usaha ultramikro bagi pelaku ekonomi kecil yang belum terjangkau perbankan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan agar pelayanan publik di daerah terpencil lebih efisien. Kelima raperda tersebut telah dikaji oleh Universitas Lambung Mangkurat dan kini memasuki tahap pembahasan politik untuk memastikan semuanya berpihak pada kepentingan masyarakat. Sekian berita hari ini, klik tombol subscribe jika tak ingin ketinggalan berita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Di sini saya akan membawakan berita yang berjudul, Bersama Perangi Stunting. Martapura, pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat langkah menekan angka stunting. Melalui aksi bersama lintas sektor di Desa Sungai Pinang Baru, Kecamatan Sungai Tabuk, Pemkab Banjar memperkenalkan inovasi geospasial untuk kolaborasi atasi stunting, geolasting, Kamis 9 Oktober. Inovasi yang digagas Bapedalitbang Banjar ini menjadi terobosan baru dalam pemetaan intervensi stunting berbasis data spasial. Dengan geolasting, wilayah prioritas bisa dipetakan lebih presisi. Alokasi sumber daya juga jadi lebih tepat sasaran, ujar PJ Sekda Banjar Haihwansyah saat membuka kegiatan. Menurutnya, penurunan stunting tak cukup hanya mengandalkan teknologi. Kuncinya ada di kolaborasi nyata di tingkat desa. Sungai Pinang Baru ini contohnya, menjadi lokus nyata komitmen bersama, tegasnya. Kepala Bapedalitbang Banjar Nasrullah Syadik menambahkan, penanganan stunting merupakan urusan lintas sektor yang menyangkut masa depan generasi penerus. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi multipihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keagamaan, hingga masyarakat, jelasnya. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan sejumlah intervensi langsung, seperti pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan, PMT, untuk balita, serta pembagian buku kesehatan ibu dan anak. Selain itu, Basnas Banjar menyalurkan bantuan makanan bergizi bagi ibu hamil, sementara Dinsos P3AP2KB memberikan bantuan rumah tidak layak huni, Rutilahu, untuk warga kurang mampu. Aksi bersama ini dihadiri tim percepatan penurunan stunting Provinsi Kalsel, PLT Kadinkes Banjar, perwakilan Forum CSR, Basnas, Camat, serta kader kesehatan desa.
Langkah ini menegaskan komitmen kita mempercepat penurunan stunting dengan pendekatan terintegrasi, berbasis data, dan berkelanjutan, pungkas Ikhwan Syah.